Iran memasuki status siaga karena Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai bergerak ke arah yang sama untuk melawan jaringan ancaman yang telah disebarkan Teheran di Teluk selama bertahun-tahun. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, bangsa Arab sudah lelah melihat milisi, drone, rudal, dan pemerasan regional digunakan sebagai alat tekanan. Persatuan kedua kekuatan ini tidak menargetkan rakyat Iran, melainkan menargetkan mesin rezim. Kelompok bersenjata yang melakukan pekerjaan kotor, jalur-jalur yang digunakan untuk mengintimidasi tetangga, dan strategi menyerang dari bayang-bayang lalu menyangkal tanggung jawab. Iran ingin memecah belah negara-negara Teluk, menakut-nakuti setiap negara secara terpisah, dan membuat para lawannya tetap terpojok. Tapi sekarang, lihatlah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang memimpin sebuah respons yang bisa mengekang kekuatan regional Iran dari dalam. Apa yang tersisa untuk Teheran ketika para pesaing terbesarnya memutuskan untuk bertindak bersama demi menghancurkan jaringan intimidasi Teheran? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Ketakutan Iran muncul karena persatuan antara Riyadh dan Abu Dhabi mematahkan salah satu bagian utama dari kebijakan luar negerinya. Teheran selalu berusaha memanfaatkan perbedaan di antara monarki-monarki Teluk. Ketika ada perebutan pengaruh, perbedaan diplomatik, atau perhitungan ekonomi yang berbeda, rezim Iran menemukan celah untuk maju. Sekarang, pembacaannya berubah. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi tidak perlu sepakat dalam segala hal untuk melihat bahaya yang sama. Drone, rudal, milisi, dan ancaman nuklir telah menjadi isu keamanan bersama. Dan ketika kedua negara ini bersatu, Iran tidak lagi hanya menghadapi keluhan-keluhan terpisah, tetapi harus berhadapan dengan blok yang mampu menghambat jaringan regional Iran. Dewan Kerjasama Teluk telah menuliskan gagasan ini secara resmi dengan menyatakan bahwa keamanan negara-negara dalam blok tersebut tidak dapat dipisahkan dan serangan terhadap salah satu berarti serangan terhadap semuanya. Bahasa seperti ini sangat berarti karena membuka jalan bagi respons kolektif. Iran tidak lagi hanya menguji Abu Dhabi, Riyadh, atau Manama saja. Ini adalah Iran yang dihadapkan oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, jalur energi, pangkalan strategis, serta akses langsung ke Amerika Serikat dan Eropa. Pernyataan luar biasa dari blok tersebut mengecam serangan Iran dengan rudal dan drone terhadap negara-negara Teluk dan menegaskan kembali hak membela diri bagi negara-negara yang terkena dampak. Iran berusaha tetap menjaga wibawa karena tahu bahwa mundur secara terbuka berarti mengakui kelemahan. Namun, rezim juga memahami bahwa taktik lamanya kini sudah terbongkar. Dulu, rezim bisa menunjuk sekutunya dan mengatakan bahwa rezim itu tidak memiliki kendali langsung. Sekarang, setiap tindakan dari kelompok-kelompok ini semakin memperkuat tuduhan bahwa Teheran menjalankan jaringan tekanan di kawasan. Arab Saudi masuk dalam persaingan ini dengan kekuatannya sendiri. Riyadh memiliki pengaruh keagamaan, kemampuan finansial, kekuatan energi, dan posisi sentral dalam negosiasi dengan Washington. Iran menyadari hal itu. Karena itu, Arab Saudi yang sejalan dengan Uni Emirat Arab bukan sekedar satu suara kecaman lagi. Ini mewakili poros yang mampu mendorong sanksi, pertahanan udara, tekanan terhadap pemerintah tetangga, dan koordinasi dengan sekutu barat. Diskusi tentang kerjasama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sendiri kembali muncul di berita. Dengan Reuters melaporkan bahwa kesepakatan di bidang ini masih dalam pembahasan dan menimbulkan tuntutan atas jaminan. Topik ini membuat Teheran tidak nyaman karena menunjukkan Riyadh sedang mencari teknologi strategis, sementara program Iran masih dikelilingi oleh ketidakpercayaan. Uni Emirat Arab juga tidak bereaksi secara impulsif. Abu Dhabi telah membangun citra sebagai pusat stabilitas, teknologi, perdagangan, dan keamanan. Setiap ancaman terhadap infrastrukturnya menjadi masalah internasional. Iran ingin menyebarkan ketakutan, tetapi justru membantu Abu Dhabi membenarkan posisi yang lebih tegas. Inilah jebakan yang dipasang rezim itu sendiri terhadap dirinya. Uni Eropa juga ikut memberikan tekanan bersama dengan Dewan Kerjasama Teluk. Dalam pernyataan bersama, para menteri dari kedua blok tersebut membahas kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran terhadap negara-negara Teluk.
termasuk terhadap infrastruktur sipil, fasilitas layanan, dan area pemukiman. Teks tersebut juga meminta pengekangan terhadap program nuklir Iran, rudal balistik, dan aktivitas yang mengganggu stabilitas di kawasan. Bagi Teheran ini sangat buruk karena membawa keluhan Arab ke forum yang lebih luas dan menyulitkan narasi bahwa semua ini hanyalah konflik lokal. Apa yang sedang dilakukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sekarang adalah mencoba membatasi kebebasan operasional Iran. Ini dilakukan dengan mengawasi jalur drone, menekan pemerintah di mana milisi beroperasi, meningkatkan pertahanan udara, memperkuat intelijen dan menciptakan pesan tunggal. Setiap serangan baru akan memiliki biaya politik yang lebih besar. Jenis respons seperti ini tidak perlu dimulai dengan pidato yang berapi-api. Ini dimulai dengan koordinasi senyap. Irak juga berada di pusat tekanan karena sebagian dugaan atas serangan dan pergerakan milisi berkaitan dengan wilayahnya. Bagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Baghdad tidak boleh menjadi jalur bebas bagi kelompok-kelompok yang mengancam Teluk. Jika pemerintah Irak tidak mampu mengendalikan faksi-faksi tersebut, tekanan internasional akan meningkat. Jika mampu, mereka harus membuktikannya. Dalam skenario apapun, Iran kehilangan keleluasaan karena sekutunya tidak lagi beroperasi dalam bayang-bayang dan mulai diperlakukan sebagai masalah regional. Pernyataan bulan Maret dari para menteri Arab dan Islam menuntut agar Iran menghentikan serangan, ancaman, dan dukungan terhadap milisi di negara-negara Arab dengan menyebutkan pendanaan, persenjataan, dan tindakan yang digunakan terhadap kepentingan negara-negara tersebut. Rezim Iran berusaha mengubah ancaman menjadi kekuatan, tetapi reaksi Arab menunjukkan batasannya. Teheran bisa berbicara tentang perang besar, bisa mengancam jalur-jalur, bisa menggunakan sekutu, dan bisa mencoba menakut-nakuti pasar. Namun sekarang, setiap ancaman justru membantu Riyadh dan Abu Dhabi untuk mendorong respon yang lebih tegas. Logikanya kini berbalik melawan Iran. Semakin mereka menekan, semakin lawan-lawan mereka bersatu. Semakin sering mereka menggunakan milisi, semakin kuat pula tuduhan bahwa mereka harus dikendalikan. Semakin sering mereka berbicara tentang eskalasi, semakin mudah pula mempermudah pendekatan antara Teluk, Amerika Serikat, dan Eropa. Pertemuan para pemimpin Teluk di Jeddah pada akhir April sudah menunjukkan arah ini. Mohammed bin Salman menerima para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk untuk membahas respon terkoordinasi terhadap serangan Iran yang telah mengguncang kawasan sejak awal perang yang melibatkan Teheran. Pertemuan seperti ini menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak hanya ingin bereaksi setelah kerusakan terjadi. Riyadh ingin mengatur respons sebelum serangan berikutnya. Dan ketika Arab Saudi mengambil peran ini bersama dengan Uni Emirat Arab, pihak Iran memahami bahwa ruang geraknya semakin sempit. Yang terjadi selanjutnya adalah adu ketahanan. Iran harus terus mencoba mengintimidasi agar tidak terlihat terpojok. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab harus meningkatkan koordinasi dengan negara-negara Teluk, menuntut pengendalian atas milisi, memperkuat pertahanan, dan menjaga isu ini tetap hidup di forum-forum internasional. Perbedaannya adalah, Teheran sudah tidak lagi mengendalikan ritme seperti sebelumnya. Setiap kali ada ancaman, Teheran justru memberi lebih banyak ruang bagi para rivalnya untuk menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah krisis sementara, melainkan sebuah struktur intimidasi regional yang menyeluruh. Kepanikan Iran muncul dari perubahan ini. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak menargetkan rakyat Iran. Mereka menargetkan mesin rezim, sayap bersenjata, drone, rudal, perantara, dan pemerasan yang digunakan Teheran untuk mencoba menguasai Teluk. Saya Milson Alves, Internasional. Dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.